uno scaffale dove il tempo sembra andare piano, piccole auto che parlano, sogno strade di me bambino, li guardo e sento il cuore battere forte senza rumore, non è solo un gioco, è un pezzo d'anima che tengo stretto, e quando il mondo corre via, io resto qui, nella mia poesia, amore in scala, una vita in miniatura, amore. Ini diperhatiin ada knob-nya. Ini pada bagian insert, ini foamnya agak tipis, ini agak tebal, ini untuk yang tebal banget, ini buat clean. Jadi habis bikin minuman, langsung knobnya dipindahin ke clean, dia akan cuci sendiri, otomatis. Tapi kalau kita mau masukin sama mau ngelepas, pastikan knobnya ada di bagian insert. Jangan ada di bagian sini dipaksa masuk, jangan ada di bagian sini ditarik, patah pasti. Apanya sih dimasukin? Maksudnya? Ini kan posisinya bapak Di sini mau dipasang ke mesinnya. Iya, nah knob-nya ini pastikan ada di bagian insert. Iya. Ini soalnya yang biasanya 3 pilihan tuh apa sih? foam, Foamnya apa? ketebalan foam. Balik lagi nanti tergantung teman-teman sukanya foamnya yang lebih tebal kah atau yang lebih tipis. Ini biasanya saya training di awal duluan, ini biasanya rusak ya. Yang datang ke sini rusaknya karena apa? Masa beli Kalau diganti berapa duit? bisa sekitar 500-600an ini. 600.000. Ah, itu mesti dicek di bagian ini sih. Tadi kalau yang Berarti posisi kalau udah clean, rusak nggak ada. Filter kalau misalkan nanti di kantor udah pakai air kemasan yang udah itu nggak usah dipakai filter, it's okay, nggak apa-apa. Mau pakai Kita skip aqua, aja. aman berarti ya. Ini buat cek kadar air. Ini sendok, jadi nanti ada spot di sini. Satu spot ini buat masukin powder. oh buat yang bubuk tadi itu ya. Tadi ya. Benar. Oh jadi yang di stok cuma bin doang ya. Iya, Pak. Tapi sebaiknya mendingan gini, yang itu di kantor udah wajib pakai bin saja. Jadi kalau misalkan ada yang dapat mungkin dari klien Yeah. atau dari apa namanya kota-kota lain gitu ya, bingung nih bisa nggak ya buat mesinnya, karena kan ditakutin nanti Yeah, pisaunya yeah. bermasalah. Digiling halus aja dulu. Pastikan ini ketutup, jangan lagi menuang powder terus ininya kebuka. Pastiin ini ketutup. Dia udah ketutup, kita buka bagian sini baru masuk. Oke. Kopinya baru masuk. Itu kalau yang bubuk ya. Yang bubuk. Terus kalau kopi mau di stok di sini juga itu oke, nggak apa-apa karena ini udah ada Kalau yang karetnya. pin Udah kedap ya. Kenapa? Yang pin di sini juga ya. Bin di sini. Beans di sini, Dibuka tuang terus aja di dituang. sini. Ditaruh aja. Penuhin di sini, it's okay. Nggak boleh sampai naik gitu ya. Ya nggak ketutup dong. Nanti melempem. Kabai boleh kalau Mending isi bertanya emang. air. Mending bertanya. Ini ada manual booknya, bisa dicek lagi. Paling nanti yang butuh dibeli chemical ya Pak, Apa? chemical espresso coffee machine. Yang perlu dibeli. Apa itu? Chemicalnya kita lagi kosong, jadi nanti bisa cari di online buat bersih yang tadi saya bilang 2 bulan 3 bulan sekali. Itu mesinnya sendiri ya? Sendiri, otomatis di sini. Nanti kita masuk ke menu. Oh oke. Oh menu cleaning. Menu cleaning. Kalau hari-hari Apa sih bentuk chemicalnya apa ya? ada 3, ada liquid, tablet, sama powder. Kalau liquid mah tinggal tuang aja. Kalau dapetnya powder sama tablet itu harus dilarutin dulu. Paling gampang liquid dong. Liquid. Dia Jadi satu campur di kali pakai air. sepakat Ini udah dan langsung dicuciin. Tuh jangan masangin tabung. oke. Ini gini ya Pak. Jadi posisinya akan kayak gini. Ini part yang bisa kita bersihin dan ini harus dibersihin setiap hari. Cukup dialirin air sama dilap aja. Pakai microfiber lap mungkin atau tisu. Kalau ini jangan dipakein lap-lap aneh-aneh. Jadi kosongin terus langsung dilap tisu aja. Tisu. Boleh lap biasa ya. Takutnya kotor ya. Ini soalnya kan jantungnya di sini nih. Ini kotor kan. Oh, masuk Mules ya. lah semuanya. Racunnya semua di sini nih, biasa pakai tisu aja. Cuman kalau bisa 2 hari sekali kosongin lap tisu. Gitu 2 hari. Dilap dalam aja. Ini bukanya gimana ya? Oke, oh, ya, Jadi tarik kalau juga. males ngangkat-ngangkatnya, tinggal ini ditarik aja, dituangin dari sini. Ini bolong. Oh, buat tuang airnya. Kita masuk ke cleaning dulu biar nggak Maksudnya terlalu ini lama. Kali dilap pakai tisu. Terus bagian sini ini semua bisa dipreperin. Nah ini dipreperin, dibuka semua buat nanti
bisa di cleaning kayak gini. Nanti cukup dielap aja. Dilap aja, dialirin air. Cuman kalau misalkan dirasa udah kotor banget, it's okay kalau mau dipakai sabun. Ini nanti jadi kayak tempat sampahnya- air gitu juga baiknya nggak pakai sabun ya? Nggak usah. Jangan ya? Jangan. Oke. Jadi buang aja, cukup buang aja. Jangan pakai sabun. Di sini nanti bakal ada ampas kopinya nih Pak, di bagian sini. Nah, nanti di sini tinggal dilap aja. Ini semua dilap-lap dari cuci. Itu untuk cleaningnya. Udah aman. Next kita masuk ke jantung mesinnya di bagian sini. Ini kan ada tulisan open. Iya. Kita tinggal tarik. Gini. Ini kayak piston gitu Pak. Kita tinggal buka. Ini yang harus dibersihin setiap hari. Itu harus bersih setiap Iya. hari. Kenapa? Karena nanti akan ada kayak ground coffee yang Ya. nempel di sini. Tapi cukup dialirin air aja sama dipuk-puk aja dilap. Gak usah pakai sabun sama sekali. Nanti Ya. kalau ini dipakein sabun, rasa kopinya ntar rasa sabun. Nggak boleh Oh dicoba tapi itu. tapi dia pokoknya di unjukin air aja ya? Iya, alirin aja. Alirin aja. ya. Eh. Yang pentingnya sisi atasnya ya. Pak? Semuanya sih Pak Oke, dibersihin. bersih nggak ada masalah. Nanti itu apa? Itu kalau belum begitu kering nggak ada masalah. Nggak apa-apa. Oke. Gak mesti sampai kering, nggak apa-apa. Oke, kita sekarang nyalain mesinnya buat lihat mesinnya. Jadi selain dapat milk carafe, bakal dapat water spot kayak gini. Jadi nanti ada pilihan buat air panas tok, bisa pakai ini. Oh. Jadi ini nanti kalau bisa jangan jauh-jauh, water spotnya tetap ada di sini. Maksudnya jangan jauh-jauh tuh bisa hilang. Mm-mm. Tapi kalau misalkan mesin baru mau nyala, dia akan rinsing kayak gitu dulu Pak. Jadi butuh water spot untuk nempel. Oh. Oke. Oh jadi memang defaultnya Pas booting dia langsung itu ya. iya pas kayak bersih gitu pas, ya. pas nyala pertama kali dia baru akan keluar dari sini ya. Oke berarti bukan standarnya dia nempel terus ya si tempat susu itu ya. Iya. Oke, ini udah aman, udah masuk ke menu. Bikin SOP ini. Iya. Kalau di bagian sini, Bay boleh minta tolong kejak. Ya, ini ada bagian kopi, logo kopi. Kita sampai 5 logonya. Ini tujuannya apa? Dia buat gramasi. Jadi kayak misalkan di sini kan menunya banyak, ada americano, espresso dan lain sebagainya. Kalau misalkan ibu sukanya yang nggak terlalu strong, kita kadar kopinya bisa kita dibikin 1 atau 2 aja. Oh itu pilihan banyak kopinya ya. Gramasinya Pak. Cuman kalau misalkan dirasa maunya kopinya lebih strong lagi, ini kita bisa tambah Full ya? sampai maksimal. At the moment mau pakai buat bagian powder, kita klik sekali lagi sampai logo sendok. Oh buat. Nanti dia akan tarikin dari sendok. Itu di sini settingan aku masih pakai auto aja. Ini rinsing, yang bagian sini buat ngerinsing. Takutnya nanti mau make terus nggak tahu bersih atau enggaknya, kita rinse dulu aja. Buat bagian rinsing, di bagian sini setting. Ini tadi yang aroma. Ini menu yang memang udah yang udah ada di depan ya. Kayak ini espresso, double espresso. Ini yang basicnya susu, latte sama cappuccino. Jadi ini 2 bisa kita trial kalau milk carafe-nya tempel. Oke. Terus biasanya kendalanya di mesin kayak gini, yang sering tadi, yang pertama di bagian karafe main dicabut pasang tanpa dipastiin knob-nya ada di bagian mana. Yang kedua biasanya pemakaian biji kopi ngasal. Jadi biji kopi yang seharusnya buat manual brew, which is dia roastingannya masih medium, dimasukin ke dalam tin super sini. Sekali 2 kali masih bisa, tapi mungkin kedepannya bisa patah, bisa jadi tumpul. Berarti ganti pisau atau Ganti pisau mahal lumayan. harus apa? Harus beda. Berapa kilo berarti? Kita bilang profilnya itu medium to dark atau dark roast. Itu standar dunia buat espresso. Terus paling yang kedua jadi masalah kalau powder masuk ke bagian bin super. Itu stuck nanti pisaunya.
Jadi makanya kalau masukin powder pasti ini diketutup dulu. Tuh, terus yang ketiga biasanya cancel. Jadi lagi running minuman, main di cancel aja. Itu yang akan ngaruh ke bagian si brewing unit. Berarti cancel itu termasuk tiba-tiba mati lampu gitu? Enggak sih Pak. Jadi Enggak, ya? biasanya kan kayak kita mau masuk menu, di sini drink menunya bisa Iya, dipilih. cancel. Tadinya kita mau ngambil si bagian Tris Retro tapi kepencetnya si Lungo. Biarin aja. Salah-salah gitu, Nah, biarin terus aja. kita Selesaikan cancel. dulu lah gitu ya. Itu biasanya brewing unitnya nyangkut. Mungkin sekali 2 kali nggak apa-apa. Cuma kalau mereka orang banyak yang tahu itu bisa di cancel. Pada cancel. Oh, Itu- berarti ya SOP-nya merah. No cancel. Di Tadi bagian gimana risotnya, antara Pak. drink menu sama pilihan Ristretto sama ini? Oke, kalau misalkan ini kita back dulu bagian menu utama ini. Backnya gimana? Yang ini Pak. Oh, escape itu Iya lah ya. escape. Kalau misalkan kita lagi di bagian menu kita langsung escape aja. Cuman kalau kita langsung pencet ini langsung Nah, rinsing lagi ya. Oke. di sini drink menunya. Nah, Ini yang bisa teman-teman pilih. oke. Ini yang my menu. Ini yang menu yang saya bilang di saving. Satu profile itu doang Pak. Oh, iya. Terus kalau ada 4 ini 4 minuman yang bisa langsung dipilih langsung. Oh, nggak perlu tanpa Tanpa harus pilih masuk menu. bagian sini. Oke. Jadi kayak ini espresso. Ini posisinya kalau biji kopinya kosong, jadi dialus kayak gini modelnya. Misalkan kita mau tambahin, kita bisa bagian sini biar running. Ini yang tadi saya bilang Pak, kalau Oh, dia tiba-tiba stop. Oke, lagi proses di force stop gitu ya. Karena si pisaunya itu kan dia posisinya naik turun Pak. Nah kita nggak tahu tuh dia ada di atas atau ada di bawah. Tiba-tiba dia patah biasanya di situ penyakitnya. Oke, ini kita nggak bisa coba karena nggak ada biji yang masuk. Ini juga sama, ini kopi jadi kurang lebih kayak americano. Dia udah ada campuran airnya. Oke. Kita diemin aja sampai dia berjalan. Kalau 2 ini basicnya pakai susu. Harus ada udah ini ya. Dia nggak baca Pak kalau dia di sini water. Oh, dia nggak baca? Tetap Kalau di aja sini jalan, pakai yang ini nggak nempel milk cafe-nya dia Tetap jalan, ya? nggak jalan, Oh. nggak baca sensornya. Oke, ini semua menu yang nanti bisa di otak-atik. Kita masuk ke bagian setting. Ada bahasa, maintenance ini tadi di scale. Jadi which is ini yang pakai chemical. Oke. Oke. Jadi nanti kalau misalkan di sini udah indikator tulisan di scale ini udah ada di bagian depan, dia untuk di scale itu Bapak tinggal masukin si cleaning chemicalnya. Ya tadi powder, tablet atau liquid. Kalau liquid mah gampang tinggal masukin tok, isi airnya sampai max. Masukinnya di airnya itu. Water tank. Kalau posisinya powder sama tablet larutin dulu Oh, dilarutin pakai air dulu. panas, jangan langsung masuk nggak dilarutin. Udah masuk semuanya dia akan otomatis ke diskeling. Durasinya 45 menit sampai 1 jam. Kita tinggal klik ini terus oke, udah dia udah landing. Sini sedia baskom aja. Jadi nanti logikanya Berarti nyambungin. itunya harus full ya. Pas mau Sampai nanti ya. sini Pak. Permisi. Ada batasnya maksimal. Ada max Oh, di sini. Jadi liquid masuk Itu bakalan atau dia chemical. habisin sama dia ya? Cuma nanti selama 45 menit sampai 1 jam itu gonta gantinya bisa 3 sampai 4 kali. Jadi yang ada sabunnya bersih, nanti ngebilas lagi. Pakai air mentah nggak apa-apa, nggak mesti pakai air filter. Kalau buat nge-descaling. Ini kalau mau install filter. Kalau airnya mau pakai RO atau pakai air tanah. Oke. Ini program beverage, kita bisa setting masing-masing menu ini mau digramasiinnya berapa, terus airnya mau berapa. Oke, ini program My Beverage berarti buat nyeting di bagian sini. Buat yang isi my menu tadi. Jadi ini kan karena ada satu profile, jadi at the moment di kantor ada satu orang yang pengen di saving profilnya, bisa setting di sini. Ini general buat nyeting temperatur. Ada medium, high, sama low. 3. Dia kalau DeLonghi itu suhunya di 92, 95, 92, 95, 97 atau 98 gitu. Cuma kita biasa pakai medium aja. Kalau kopinya masih tetap pakai espresso. Ini auto off. Kalau mau langsung dimatiin. Kalau matiin auto off dulu ya. Mau otomatis 30 menit abis nyala mau langsung mati, di sini bisa disetting. Tinggal pilih aja sih. Dia kalau habis Maksimal mati 3 jam. 30 menit pas nyala Rinsing lagi. auto rinsing lagi. Oh gitu ya.
Berarti kalau di kantor disaranin tiap sore matiin aja ya? Pas udah pulang. Udah pulang. Tapi nggak usah dicabut kok, matiin bagian ini. Matiin itu aja. Ya, maksudnya biar baiknya nggak auto off ya berarti ya kalau di kantor ya. Kalau misalkan mau dibikin auto off, paling abis jam makan siang. Misalkan udah start jam 12 atau jam 1, terus takutnya nanti siapa terakhir dibikin auto off-nya di situ aja. Di start jam 12 atau jam 1 siang gitu. Ini kalau terganggu bunyi-bunyiannya bisa dimatiin. Ini sobat, udah. Oh, alarm gitu ya. Tadi kayaknya ada bagian statistik. Nah, di sini nanti ketahuan. Biasanya ini yang jadi catatan buat teman-teman yang pakai ini di kantor. Dia udah berapa kali bikin minuman, udah berapa kali bikin ada menunya. Bikin minumannya basicnya susu, air dipakai. Nah, ini di scale. Jadi nanti ketahuan mesin ini udah pernah dibersihin atau belum. Biasanya ada yang nyatat kalau misalkan udah di batas maksimal berapa kayak gini kan kapasitas per harinya 30 cup. Berarti per 1 bulan tuh berapa? Ada yang memang belum sampai targetnya, mereka udah ngelakuin buat ngejaga. Jadi nggak perlu nunggu sampai tulisan standar tuh nyala, mereka tuh punya 1 bulan udah berapa ratus cup, nah, mereka baru ramen itu di scale tanpa harus nunggu mesinnya indikatornya nyala. Udah sih itu aja paling menunya. Ini balik ke menu utara. Mau coba pakai kopi atau